Teman-teman, kali ini kita mau lihat kebun lagi. Kebetulan di belakang ini adalah durian bawor. Yuk kita lihat. 2 minggu yang lalu saya barusan memberikan pupuk grower. Dan alhamdulillah seperti ini penampakannya teman-teman. Nah ini bentuk daunnya durian bawor kita. Alhamdulillah masih sehat. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih umurnya 3 tahunan teman-teman. Jadi target kita ketika durian ini sudah memasuki masa generatif atau masa pembuahan, itu akan kita berikan pupuk yang kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi daripada nitrogen. Nah beda lagi kalau durian kita masih masa vegetatif atau masa-masa pertumbuhan. Itu kita berikan pupuk yang kandungan nitrogen, fosfat dan kaliumnya setara atau sama teman-teman. Seperti inilah penampakannya. Ini di bawahnya masih banyak rumput-rumput liar. Jadi nanti setelah lebaran kita akan bersih rumput di sekitar dan kita akan lakukan juga pemangkasan. Ini baru satu dan ini ada musangking kita teman-teman. Kita lihat ke dalam dulu seperti apa penampakannya. Beberapa orang menyarankan agar durian kita ini bisa berbuah pada umur 4 tahun itu harus dimaksimalkan pemangkasan ini. Nah ini seperti tunas-tunas air ini harus kita buang. Nah ini tunas-tunas air ini kita buang supaya nanti nutrisi yang kita berikan dapat diserap secara maksimal oleh batang, dahan, sehingga nantinya target kita untuk membuahkan itu bisa tercapai. Kemudian jangan hanya fokus kepada merek pupuk tertentu. Banyak yang bisa teman-teman dapatkan. Yang penting saran saya, ketika kita baru tanam durian, mana contoh ini? Kita belajar lagi ya. Ini kita belajar menurut versi saya sendiri. Ini kebetulan saya baru tanam hari ini bawor. Nah ini bawor. Jadi dari umur baru tanam sampai berumur 3 tahun itu saya lakukan pemupukan seperti ini. 2 bulan pertama itu tidak kita pupuk, hanya kita lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Kemudian barulah pada usia 3 bulan ke atas sampai dia berumur 3 tahun saya berikan kohe, kotoran hewan, baik itu sapi, kambing, ayam. Saya berikan pengaplikasiannya atau cara pemberiannya kita kan pakai karung. Jadi karungnya itu kita lobangi bagian bawah lalu kita letakkan saja. Umpamanya ini bibit, kita letakkan di sininya supaya nanti pada saat hujan aliran air yang masuk ke dalam karung tersebut dapat mengalir ke perakaran durian kita. Nanti setelah beberapa bulan, setelah dikira pupuk itu lapuk, barulah karungnya kita bongkar dan keluarkan isi pupuknya. Kemudian kita juga berikan pupuk kimia. Untuk saat ini saya berikan pupuk kimia yang kandungan nitrogen, fosfat dan kaliumnya itu setara, seperti NPK atau KCl. Atau saya juga pernah berikan pupuk Ponska, ya pupuk subsidi teman-teman ya. Saya pernah berikan sampai dia berumur 3 tahun durian ini. Jadi saya ulangi, pemupukan, penyemprotan itu harus kita jaga. Kemudian piringan atau media tanahnya ini harus kita perlebar agar memudahkan kita nantinya untuk melakukan pemupukan atau aktivitas lainnya di sekitaran tanaman durian ini. Nah kemudian lanjut, setelah dia berumur 3 tahun ke atas atau kurang lebih sebesar ini, nah, kita pindah lagi. Apabila dia sudah berumur 3 tahun ke atas, itu artinya dia memasuki masa-masa pra pembuahan. Yang harus teman-teman lakukan lagi, nah ini apabila dia sudah seperti ini ya, teman-teman harus lakukan pemangkasan. Dipangkas mana dahan yang tidak penting
itu teman-teman pangkas supaya sinar matahari itu dapat masuk ke dalam, ke sekitaran tanaman durian kita ini. Ini contohnya. Dia kan sebesar itu. Lalu kita lakukan pemangkasan agar dahan-dahan yang ini terkena sinar matahari supaya nantinya dahannya menjadi kokoh dan tidak terjadi serangan kanker batang atau penyakit lainnya yang dapat menyerang tanaman durian kita. Kalau sudah 3 tahun seperti ini umurnya memasuki 4 tahun ya musangking, itu saya berikan NPK Grower yang mana kandungan kaliumnya lebih tinggi. Itu kapan dilakukan? Secepatnya. Nah, bisa teman-teman lihat itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di kebun ini kurang lebih saya tanami dengan durian premium sebanyak 65 pohon. Ada musangking, ada bawor, ada duri hitam, super tembaga, dan namlung. Nah ini nih menariknya, ini. Kemarin di bulan Januari kemarin, durian kita ini pertama kali mengeluarkan bunga. Tapi belum jadi teman-teman, ini duri hitam. Belum jadi kita maksimalkan lagi, kita pupuk lagi. Sehingga nanti batangnya sehat, dahannya pun kokoh, dan daunnya subur. Insya Allah di akhir tahun 2025 ini durian kita ini bisa berbuah. Tetap semangat. Ada kurang lebih 10 pohon musangking, bawor, dan duri hitam yang saya konsep supaya di akhir tahun 2025 bisa berbuah. Ya minimal 1 pohon, 2 dululah kita izinkan. Nanti ketika masuk 2026 semoga yang 10 pohon ini bisa berbuah lebat lagi. Nah ini nih musangking, ini bawor, dan ini duri hitam. Jadi untuk pertumbuhan, oh ya, saya kebetulan berkebun ini di Kota Padang. Saya mulai dari 2021. Alhamdulillah di tanah yang MDPL-nya di bawah 100 ini pertumbuhan duri hitam itu jauh lebih cepat teman-teman. Itu duri hitam berumur 3 tahun, untuk tinggi hampir sama dengan musangking yang berumur 4 tahun di kebun ini. Jadi teman-teman yang mau tanam durian, perhatikan juga MDPL supaya tanaman durian teman-teman itu dapat berbuah dengan cepat. Bayangkan ini, sudah kelihatan bagaimana bentuk duriannya. Tetap semangat ya teman-teman, doakan saya dan kawan-kawan di Lubuk Minturun ini bisa segera panen durian. Kita akan terus belajar, saya masih banyak kekurangannya, tapi sedikit demi sedikit saya perbaiki dan saya akan terus bagikan momen-momen saya di kebun. Mohon di like, di subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Ingat, prinsip saya seperti ini. Masa depan yang cerah, masa depan yang baik adalah yang mana dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Memang mungkin kita ini adalah perintis, bukan pewaris, tapi kita juga harus tetap semangat. Raihlah masa depan kita dengan cara yang baik. Tidak ada hasil yang instan teman-teman. Terus berjuang, kembangkan karir kita supaya nanti kita dapat hidup lebih baik untuk diri kita, anak kita, istri kita, dan generasi kita selanjutnya. Tetap semangat. Salam dari Kota Padang, Novrianto. Semangat berkebun durian teman-teman. Bye-bye.